Sosok penelpon misterius yang awalnya seperti lelucon, lama-kelamaan menjadi serius dan berbahaya. Seseru apakah ceritanya? Yes, halo. Tristan seserbahan kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cek kicrot. Sakit perut guys, makannya apa ya? Aku pengen makan pedas. Ini gara-gara kemarin makan pedas kan, makan apa tuh, sayur sama sambal terasi kayaknya. Bingung sekarang aku makan apa. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah tidur lelap tiba-tiba dibangunkan oleh Kalau sakit perut kayak gini makannya apa ya? Di mana si wanita langsung Yes. memberitahu jika saat ini ada dua tersangka di Jakarta yang sedang melarikan diri dan bersembunyi di dalam rumahnya. Saat ditanya ada siapa saja di dalam rumah, si wanita mengaku hanya ada dia dan anaknya yang masih kecil. Wahid Hashim, aku melihatmu. Iva Santi Siang juga. Masuk ke dalam rumah sampai ketika polisi menemukan anaknya sudah tewas. Disitulah si wanita langsung histeris sampai ponsel terlempar ke kolong kasur yang ternyata. Jam berapa ini ya? Ya, itu hanya sekedar keisengan yang dilakukan oleh 4 orang remaja yang sedang membuat konten prank. Mereka dikenal sebagai konten kreator prank yang lebih fokus pada melakukan panggilan telepon secara acak. Terima kasih Bang Wahid juga hadir. Mendokumentasikan aksi tersebut kemudian mengunggahnya di internet untuk mendapatkan. Makasih Bang Iyang, bubur kacang pakai pentol 2. Masa sih? Masa bubur kacang sama pentol? Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Sam yang merupakan satu dari 4 pemuda yang buat konten prank. Ahmad Sofian, iya kurang sehat Bang, sakit perut Bang, terus dari kemarin malam. Aku makannya ini aja nggak apa-apa ya. Aku makannya ini aja. Dan terlihat ada pemberitahuan tentang satu akun bernama Easy dengan foto profil anak kecil yang meminta pertemanan, tapi karena Sam tidak kenal, dia pun langsung menolaknya. Tanpa Sam sadari, saat ini ada seseorang yang sedang masuk ke dalam rumahnya lewat pintu belakang dan tiba-tiba Lagi sakit perut nggak apa-apa kan makan kayak gini. Sahabat dekat Sam yang menjadi Terus guys. buat konten prank panggilan telepon, melihat kawannya sedang galau gara-gara sedang putus cinta, Brady pun langsung mengeluarkan 2 botol minuman beralkohol dan mengajak Sam untuk mabuk dengan tujuan untuk membantu Sam agar galau. Minum air apa ya? Makan. Kamu malah dimainin. Astagfirullahaladzim, nih di sini. Makan. Bukan untuk dimainin Jojo. Brody malah mengajak Sam untuk membuat konten prank lagi setelah beberapa bulan mereka tidak melakukannya. Target mereka adalah tetangga depan rumah yang katanya sering bersikap menyebalkan, di mana Brady memesan sebuah pizza dari tempat kerja Peyton yang merupakan mantan kekasih Sam untuk diantar ke alamat rumah si tetangga tersebut. Aku makan sama ininya. Sambil menunggu pesanan pizzanya datang, Sam pun akhirnya terbujuk rayu Brady untuk minum khamar. Manis. Mereka akhirnya menggila dengan membuat panggilan telepon secara acak ke beberapa korban untuk dijadikan konten prank mereka selanjutnya. Setelah puas ketawa ketiwi di atas kepanikan dan kerugian psikis yang dialami oleh para korbannya, Sam dan Brady pun mendapat satu calon korban yang berbeda dari sebelumnya, di mana orang tersebut tiba-tiba bertanya. Ya, berbeda dari target mereka yang lain, orang ini tampaknya tidak suka di prank, lebih tepatnya seolah sudah mengetahui bahwa Sam dan Brady sudah sering melakukan prank, bahkan ia mengancam akan menghapus ketawa puas dari wajah mereka untuk menunjukkan seberapa buruk dan merugikannya kegiatan jahil yang mereka lakukan. Maybe it's time for someone like me to come over there and wipe that smug grin off your face.
Setelah menutup telepon dari orang misterius barusan, Sam dan Brady pun beralih pada target awal mereka, yaitu si tetangga. Tepat saat pengantar pizza sudah datang, Brady langsung menelepon si Aku tetangga dari semalaman gak tidur guys, terus yang ingin memberitahu informasi sampai sekarang itu. perampokan yang akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan mereka. Para perampok katanya biasanya menyamar sebagai tukang ngedang, petugas listrik, termasuk pengantar pizza. Waalaikumsalam. Rumah yang menjadi target incaran mereka. Just stay calm and call the police. Bukan rujak ini. Ini mah bukan jeruk, bukan rujak bang. Tidak tahu apa-apa pun langsung didatangi si tetangga yang sudah membawa tongkat baseball, yang mana secara kebetulan pengantar pizza tersebut adalah bernama Ini anggur bang, ini anggur, mereka sendiri sekaligus ini semangka, mangga. Karena kasihan, Sam dan Brady pun langsung bertanggung jawab dengan membeli pizza tersebut. Selesai dengan prank mereka, Brady pun menunjukkan tato pada lengan kirinya yang membuat Sam cukup terkejut. Sebagai catatan, mereka berdua masih berstatus sebagai pelajar SMA dan tato dianggap sebuah kebanggaan yang melambangkan keberanian. Intinya, Brady ingin dianggap sebagai sosok jagoan yang bisa hidup mandiri. Dia berencana pergi jauh setelah lulus sekolah dan tidak ingin terus tinggal di rumah kedua orang tuanya. Lagi nggak manggung. Dan ya, mereka mendapat telepon dari orang terakhir yang menjadi calon korban prank mereka. Orang misterius itu seolah penasaran kepada sosok Sam. Iya, gara-gara kemarin makan sambal. Malam ini akan menjadi malam paling menarik dalam hidup mereka dan meminta satu hal untuk dilakukan. Kebanyakan. Karena dianggap tidak jelas, Sam dan Brady pun mengabaikan peringatan dari orang tersebut. Namun selama 1 jam penuh, orang itu terus melakukan panggilan tak terjawab yang membuat mereka berdua memutuskan untuk menjadikannya sebuah konten. Okay. So we've been trying to watch a movie, but has been calling non-stop for the last hour. Masih menganggap orang ini adalah orang Kristen yang tidak jelas, Sam dan Brady pun tampak masih bisa tersenyum menanggapi setiap ucapan yang disampaikan orang tersebut, sampai akhirnya Actually, we're just getting started. Brady. Iya, Bang. Entah siapa orang misterius ini, dia mengatakan nama Brady, bahkan mengetahui nama lengkapnya. Tak hanya itu saja, orang ini juga menyebutkan alamat rumah Brady, termasuk detail kecil yang tidak mungkin orang lain tahu. Saat ditanya apa maunya, orang ini malah menjelaskan tentang sosok Sam dan Brady yang suka mencari perhatian orang lain di internet. Maka dari itu, malam ini mereka akan mendapatkan perhatian yang tidak bisa dilupakan oleh semua orang. Dan ya, ada seseorang yang mengetuk pintu yang membuat Sam dan Brady jadi ketakutan. Bermodalkan tongkat baseball, Sam dan Brady pun perlahan membuka pintu depan dan... Siapa di sini lagi pada gatal bang? Bang lagi gatal, garuk aja bang. Itu ternyata adalah Peyton, mantan kekasih Sam yang memang bekerja di tempat pizza. Kedatangannya kembali adalah untuk mengantar pizza sesuai pesanan, tapi Sam dan Brady mengaku tidak memesan pizza lagi setelah tadi siang. Alih-alih fokus pada siapa orang pemesan pizza tersebut, Sam justru mengajak Peyton untuk bicara sebentar terkait kelanjutan hubungan mereka berdua. Okay. Size me. Mau ikan akungan dan bawang bandeng. Let's get Bioregar. Bantu raih kulit terbaikmu. Lawan kuman dan Biasanya garuk-garuk. Masa kalau lagi live kayak gini garuk-garuk? Bioregar. Wujudkan versi terbaik kulitmu. Karena Sam suka makan mie campur nasi, Peyton pun menolak ajakan Sam untuk balikan. Yang tepat saat Peyton baru pergi, si orang Enak manis bang anggurnya. menyebutkan tentang kedatangan Peyton ke sana, seolah sudah tahu apa-apa yang sedang Masih terjadi ada. di rumah tersebut. Dan sama seperti peringatan sebelumnya, Sam dan Brady diminta untuk jangan tutup teleponnya jika tidak ingin ada hal buruk yang terjadi. Be prepared to meet the consequences. Karena risih, Brady langsung menutup telepon tersebut dan mengabaikan peringatan yang sudah Manggahnya diberikan manis. dia.
Tak lama, Anggurnya manis, ponsel pribadi milik Brady pun berbunyi tanda masuk pesan semangkanya teks nggak terlalu yang masih manis. peringatan yang sama. Disinilah Brady mulai sadar bahwa orang yang melakukan ini adalah teman mereka sendiri, yaitu What? Who would know that Peyton's doing and loves making prank calls? muncul pesan masuk yang kali ini adalah sebuah foto kurang jelas, tapi itu seperti foto dua orang yang sedang diikat pada kursi sampai ketika telepon kembali berbunyi. Kemarin aku sarapan sama Gehu guys, ceritanya gorengin tahu sama pedes kayak gitu. Bangun tidur sarapannya itu, biasanya kan aku makannya kalau sarapan kalau susu doang, kalau enggak apel doang kayak gitu. Tapi tebak apa yang justru Sam lakukan? You'll stay on the line. Nah meren pas pagi-pagi kayak gitu makan pedas ngejenghak perutnya. Brady pun langsung ngamuk kepada Sam karena telah membahayakan nyawa Nah, efeknya kedua orang sekarang tuanya. gitu loh, Tapi Bang. Sam mengaku sengaja melakukannya karena ia punya cara untuk menghentikan orang tersebut. Dilihat dari latar tempat kedua orang tuanya disekap, Sam langsung tahu jika lokasinya adalah di dalam rumah Brady sendiri. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menghubungi 911 dan minta polisi dikirim ke sana secepat mungkin. Setelah kalah Sam dan Brady saat orang ini sudah menyadap dan meretas seluruh alat komunikasi yang ada di rumah ini, bahkan saat Brady bermaksud keluar rumah mencari pertolongan, orang itu langsung mengirimkan foto ibunya dan mengancam akan menghabisinya jika Brady sampai berani melangkah keluar dari pintu tersebut. Babi bu. Nah. Lucu banget kamu tuh Jojo. Jojo. Untuk menampilkan sebuah rekaman video yang isinya Udah bobo atau kamu coba bobo lagi sana. Jangan bangun. Bobo lagi. ya, itu adalah Roy, teman Sam dan Brady sekaligus satu dari 4 pemuda yang membuat konten prank. di mana Bukan rujak, Abang. Ini Abang bisa ngelihat nggak? Ini tuh bukan rujak, Bang. polisi atas penutupan telepon tadi. Ini bukan rujak, sayang. Ini bukan rujak. Ini mah anggur ya, anggur. Tiba-tiba mati disusul Ini mangga yang kuning. teman mereka sedang Ini apa namanya? Semangka. disembunyikan di dalam rumah ini dan pun memutuskan untuk mencarinya ke setiap sudut ruangan. Saat Sam sedang mencari Ini masih ada banyak yang iklan ini apa? yang diancam akan dibunuh, Selot ya. Udah iklan selot gimana sih? tawaran atau semacam pilihan antara membiarkan kedua orang tuanya mati atau Brady membunuh Sam temannya sendiri untuk ditukar dengan nyawa papa dan mamanya. Kembali ke Sam yang masih mencari Mosley di semua sudut ruangan. Ya, tak sengaja mendengar suara dari dalam lemari yang diyakininya sebagai Mosley, tetapi ya, itu hanyalah mesin pembersih lantai otomatis yang sengaja dihidupkan. Di mana Sam kembali mendengar suara dari pintu belakang dan ternyata kepala terbungkus plastik dengan leher yang terikat tali. Mosley akhirnya tewas seperti pangkuan Sam sendiri. Brady hanya bisa terdiam setelah pikirannya melayang-layang. Dilema antara memilih menyelamatkan Anggurnya nyawa manis, pamannya guys. atau Sam teman dekatnya. Udah gitu keras kriuk-kriuk. Karena tak ada yang bisa mereka lakukan, Sam pun Ini membiarkan manis, jasad mangga. tergeletak dan hanya menutupnya Kalau dengan ini kain kurang putih. manis. Dengan fakta Karena bahwa aku orang perutnya tidak kurang ada enak lagi, ya guys ya. Aku udah dulu nggak dihabisin ah. orang tuanya mungkin sudah mati. Udah kenyang. Dan yang ditampilkan dalam televisi adalah rekaman Untung sama aku nggak ditambahin sama apel. Ah, Untuk itu, Brady kekenyangan. keluar dari rumah dan mencari bantuan dari pihak penyuruh baju. Tak lama, orang miskin Gak tahu itu enak mengambil terus rekaman guys video aku yang teh. saat Clayton diculik, otomatis Sam menjadi semakin berat untuk menuruti Terus rumah ini. mencret gak berhenti dari semalam sampai sekarang.
Alhasil terjadilah ketegangan di antara mereka berdua ketika Brady tetap kekeh ingin mencari bantuan, sementara Sam mau tetap di rumah karena takut Peyton kekasihnya dibunuh, sehingga Come on. No, dude, we have to save. No, stop. ya Brady akhirnya pingsan setelah Sam memegang kakinya membuat kepalanya tak sengaja terbuntung-untung tangga, di mana orang misterius itu kembali berbicara bahwa dia punya sebuah penawaran menarik persis seperti yang dia tawarkan kepada Brady, yaitu Sam harus menghabisi Brady untuk menyelamatkan Peyton, wanita yang dicintainya. Tak ingin Peyton mati, Sam pun buru-buru mengambil P apa? mulai siuman, Sam pun mencoba mengulur waktu dengan cara Pada mengikat pandangan pertama, tak apa-apa, biar jadi. Lupa. Kalau lagi kayak gini lupa. kepadanya. Sam mengaku terharu saat menyadari jika Brady adalah teman setia. Pamit dulu ya Teh, terima kasih udah diizinkan komen di sini. Assalamualaikum. Kembali lain waktu yang akan datang, amin. Waalaikumsalam. Mangga sehat selalu buat Abang Firman. This guy's doing all of this for a reason, man, and we have to figure out what it is. Lampu tiba-tiba mati lagi disusul dengan rekaman video yang menampilkan seorang gadis kecil sedang bersama ayahnya. Teringat dengan akun bernama Izzy yang sempat meminta pertemanan, Sam langsung membuka akun media sosialnya dan benar saja, gadis kecil yang ada di rekaman video barusan sama dengan foto profil akun asing tersebut. Picture. Dude, that girl you just showed us. Sam pun memeriksa postingan akun tersebut dan menemukan isinya hampir semua tentang mereka berempat, Sam, Brady, Mosley, dan Roy. Terdapat satu video berjudul Peyton Video 3 yang membuat Sam penasaran, namun Brady mendadak panik dan melarang Sam untuk membukanya. Gemes tapi suka bikin kesal mama Jojo teh. Ngomponya di mana wae, padahal udah disediain pasti ya sama mama. Ya, itu adalah rekaman video makan-makan antara Peyton dan Brady sekitar 1 tahun lalu. Video itu ada di dalam komputer milik Brady yang entah bagaimana caranya si pelaku berhasil mencurinya. Intinya, Peyton dan Brady pernah punya hubungan di belakang Sam alias berselingkuh, sehingga Sam yang kesal pun langsung mengambil pisau dapur dan Ini budak lemet ini. Ini budak lemet ini. Ini budak bayi. Bayi nakal. Meski sudah dihianati, Astagfirullahaladzim, kakinya dong. membela Brady dengan Nah, katakannya, Sam sadar betul si pelaku adalah untuk memecah belah Dia? mereka berdua, sehingga Sam dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan mudah masuk ke dalam permainan si pelaku. I want to see Peyton and I want to see Brady. I wanna see. Right now. Karena Sam menolak ikut permainan ini, pelaku pun akhirnya jujur tentang satu hal, yaitu terkait semua video yang ditampilkan di televisi, Dia? termasuk video yang perlihatkan mama papa Brady. Mereka ternyata sudah mati sejak tadi siang, dan video yang Cocok ditampilkan duluan, lihat adalah sebuah rekaman lihat yang mulutnya, diambil sebelum permainan dimulai. giginya. Dengan fakta bahwa kedua orang tuanya sudah mati dan Peyton kemungkinan besar juga mengalami hal serupa, Brady menyarankan Sam untuk pergi keluar mencari bantuan, sementara Brady sendiri akan tetap berada di dalam rumah untuk menghadapi si pelaku sendirian. Udah dir kamu teh ah. Bobo deh. Bermodalkan tongkat baseball, Sam pun keluar mendekati mobil van putih yang diduga digunakan oleh si pelaku, yang mana sedari tadi Peyton ternyata disekap di dalam mobil tersebut dan Sam berhasil menyelamatkannya. Di saat yang sama, Brady mendengar suara dari belakang rumah. Aduh, guys. Merokok nggak enak, Kain putih. Brady makan nggak enak, gimana ya? menemukan jasad Mosley sedang duduk di atas ayunan yang itu Padahal udah minum obat. mendengar suara Brady yang teriak cukup keras. Sam pun meminta Peyton untuk tunggu sebentar karena dia akan masuk kembali. Pengen main disakit perut takut di rumah orang. Keberadaan Brady dan Rokoknya apa yang enak teh? Ya sesuai selera aja. ya terdengar suara teriakan Sesuai selera atau sesuai kesukaan. Rokoknya rokok apa? jasad Mosley
Charlie sedang duduk di atas ayunan. sama si Jojo sampai digigit. Katanya mau udahan itu Bang Firman. Melihat si pelaku memegang pisau di Kebanyakan makan sambal teh. Iya bener, kemarin aku nggak kontrol makan sambalnya. Pagi-pagi bangun tidur bikin gehu aku sendiri, gorengin tahu kayak sama toge kayak gitu. Terus dikasih cabe, cengek. setelah menikam si pelaku menggunakan pisau Pas siangnya aku jam segini kan makan kan tuh, nggak makan sih, nggak pakai nasi kan, nasinya kemarin tuh belum mateng. Jadi aku makannya sayur doang sama ikan sama sambal. Nah pas sorenya lagi aku goreng lagi gehunya. Aduh, Sam tidak sempat menyadari jika kedua tangan sama sambal lagi ya sudahlah. kepalanya ditutup topeng. Pada titik putus asa itulah si TikToknya apa ada tuh, lihat di bionya bang. kenapa ia melakukan ini semua. Makan daun jambu muda pucuknya pakai garam ya, di mana ya bang, nggak ada di sini, Ini ketika Sam dan nggak tahu, aku harus nyari ke belakang sana. saat itu Sam CS mengaku sebagai polisi dan memberitahu bahwa di dalam rumah perempuan itu sedang ada dua penjahat yang membobol. Ini mungkin dari kemarin udah mah capek kan, Si perempuan tidak sempat menyadari makannya aku nggak ini, si perempuan yang nggak diatur. Dari kemarin aku makan pedes kan, kalau habis capek gitu kan, cek orang Sunda mah hanaang gitunya, jadi nate pengennya teh makan pedes kayak gitu guys. Ya nama TikToknya ada bang, lihat aja di bio bang, aku males bang ngomonginnya, soalnya takutnya salah gitu. Abang nyari Sagita Aisyu nantinya teh banyak yang lain-lain kan, banyak yang niru-niru nama aku, video-videonya aku, sedangkan aku bahkan cuma satu, TikTok satu, Facebook satu, Instagram satu gitu, nggak ada yang lain. Kebanyakan yang ini yang niru-niru aku, nama aku, foto profilnya aku kayak gitu. Abang lihat aja di bio tuh, takutnya salah kalau aku ngebilangin. beberapa jam kemudian kita akan melihat Sam masih hidup dengan Geong deui, gerong deui, gerong deui, hidung deui. Peyton sudah tewas ditembak. Kenapa sakit perut bang? Assalamualaikum. DJ Spock, waalaikumsalam. Hai juga. Banyak sales slot masuk di sini. Iya bener bang. Banyak yang iklan, nggak tahu aneh. Yang dipenjara atas kasus pembunuhan yang didasari motif Nggak apa-apa lah, mungkin dia juga lagi jualan gitu. Numpang ini, numpang kalau banyak yang nonton kan nanti juga pasti ngelihat komenannya sang tokoh utama kembali beraksi gitu. kemarin menggunakan akun Easy yang sepertinya teror ini masih akan terus berlanjut sehingga Di kopian heula, boro-boro di kopian. ending yang sangat Assalamualaikum Syafia Nur Aprilia. Waalaikumsalam kakak, salam kena juga, aku dari Cianjur. karena itu adalah tol. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas I love you, aku suka, makasih. Cewek viral sih, meren. Tapi aku nggak berasa viral. Request lagu Pangandaran. Teh apal tuh, apalah tuh sisi laut Pangandaran, ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita berdua. Heh! Kamu teh karena pasir kadi tuh ngumpul teh di mana wae. Gitu guys ya. Apalah, masa nggak hafal lagu itu. Kalau lagi kayak gini lagu-lagu suka lupa. Beda kalau lagi di panggung, namanya juga kerja dibayar, kita tuh diam ditunjuk orang gitu, pasti inget. Walaupun nggak inget kan bisa dilihat di liriknya. Berlatar di Hungaria, film dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. toko sepatu. Ketika jam kerja telah selesai, alarm pun berbunyi sebagai tanda bahwa Rita harus menghentikan pekerjaannya. Tengok utingnya neng, masya Allah. Tengok aja bang, sama aja punya ibunya gitu. Abang punya ibu nggak? Kalau nggak punya saudara perempuan kayak gitu, pastinya ada
lihat aja sama semuanya. Tempatnya mencari Kenapa abang harus ini lihat-lihat punya aku? Emang abang siapa? Rita berpulang menggunakan tram dan sesampainya di kompleks apartemen, Rita mendapati orang-orang yang sedang berkerumun. Siang bunda, siang juga abang. Di tengah keramaian itulah, tiba-tiba dua orang tak dikenal meringkus Rita dalam kegelapan dan membius Rita tanpa seorang pun menyadarinya. Tidak lama kemudian, Rita Ical, tiba di sebuah Waalaikumsalam ruang kosong warahmatullahi tanpa furniture, wabarakatuh. dengan tangan terikat dan mulut tertutup lakban oleh seorang pria bernama Marsi. Marsi sempat mengatakan dirinya hanya menginginkan yang terbaik untuk Rita. Bersama dengan itu, Marsi mengambilkan sebotol air minum dan menawarkan Rita. Gara-gara sebotol minuman. Tapi begitu lakban Waalaikumsalam. Rita langsung berteriak meminta tolong dan mengaku dirinya telah diculik. Marsi nama saudaranya Paket terus paket guys, nggak tahu aku lupa ini. kepada Rita di luar sana. Asam Jawa guys, aku lupa. Karena Rita sama sekali Aku sampai ini paket apa gitu. tapi seketika Aku lupa. Rita dengan nama Aku kadang kayak gitu. Sylvie dan mengatakan Aku sampai pesen asam Jawa dari saudara. Rita pun menegaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang Males yang bangun. berfungsi, dan sekarang Rita merasa bahwa dirinya sudah menjadi korban dari salah culik. Tapi Untung Marsi ada senang duitnya. membantah hal itu sambil berbisik bahwa dirinya sedang tidak Ini mencuri. beli segini 32.500 guys. Keesokan harinya, Marsi kembali masuk ke ruangan tersebut. Rita mengeluhkan pinggangnya yang sakit serta rasa lapar yang sudah tidak tertahankan. Marsi hanya akan memberikan makanan jika Rita yang dianggapnya sebagai Vicky bersikap baik. Akhirnya Rita pun mengangguk, yang membuat Marsi membuka ikatan di tangan dan kakinya Rita. Bukan, aku pesen asam Jawa. Dan Marsi menghentikan Rita sebelum Rita menghabiskan seluruh isi dari botol air tersebut. Sengaja aku beliin guys. Tuh. Marsi berikan makanan. Ini mantap original. Jika Rita menyebut namanya sebagai Sylvie, Wangi. Rita bersikap tidak mau. Wangi guys. Marsi terus memaksa. Dan Wih, akhirnya Rita terpaksa mengatakan bahwa dirinya adalah Sylvie. buat ngerujak. Marsi memberikan makanan tersebut, tapi lebih dulu dia membuang sebagian besar Hmm. isinya agar Rita tidak merasa kekenyangan. Rita pun menyantap makanan itu dengan lahap dan terlejak seperti setelahnya, Rita Buat ngerujak guys ya. dan membersihkan diri menggunakan Buat punya air ini. Marsi meminta Rita Taruh dulu ya. tidak merasa malu karena Kita taruh di mulutnya kulkas. mereka dulu sering mandi bersama. Marsi lalu memberikan sepasang pakaian baru yang harus dikenakan Rita, kemudian kembali mengikat tangannya Rita. Marsi menambahkan satu aturan lagi, yaitu Rita tidak boleh tidur di atas ranjang yang berada di dalam kamar tersebut. Jika Rita kedapatan tidur di atas ranjang dan ranjang itu terlihat kusut, maka Marsi akan memberikan hukuman. Pada akhirnya, Rita memilih tidur di samping ranjang itu. Paket dan paket guys. Ketika Marsi masuk kembali dan mendapati ranjang yang masih dalam keadaan rapi, Marsi pun memberikan Rita makanan. Aku pesen ini BH yang ukuran 40.
Kenapa ini dikasih nomor 36? Itu adalah buku harian dari Dasar. Sylvie yang berisi silsilah keluarga mereka dengan tujuan agar Sylvie dapat mengingat semuanya kembali. Selain itu, di dalam buku tersebut juga terdapat foto-foto beserta keterangan identitas dari orang-orang yang termasuk dalam keluarga mereka. Gitu guys, karek udang sare sugan. Heuh, udang sare naon gitu. Buku tersebut dan dari isinya kita Galau melulu, nggak ada yang galau bang. Aku mah emang kayak gini wajahnya. banyak kemauan Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal Teteh Iman, Rita Bang Iman, ya salam kenal juga Bang Iman. bagaimana mungkin Marsi memberikan Gak ada yang galau, aku mah nggak pernah galau, alhamdulillah. Marsi dan Biasa aja, aku bikin status kayak gitu-gitu itu buat penikmat statusnya aku aja. Marsi berhasil Yang suka nyimak-nyimak aku aja. mengikat dan menutup mulut Rita dengan Begitu ya. laki-laki. Karena Rita terus memberontak, Marsi mengulang seluruh proses dari awal dan meminta Rita untuk menghafalkan seluruh isi buku tersebut. Ya pakai atuh bang, masa setiap saat, setiap waktu dibuka. Apakah ia bisa keluar jika sudah mengingat semua isi buku itu? Dan Marsi menjawab, Sylvie bukanlah tahanan. Gak apa-apa, Pada gak seru akhirnya Rita juga lah. pasrah dan menerima buku Gitu, udah dulu aku mau istirahat ya. Karena aku kurang enak badan, lihat aku pucat begini. keluarga. Udah dulu ya, sehat-sehat buat keluarganya. Sehat buat abangku semua di sini, lancar kerjanya, lancar rezekinya. Pokoknya doa terbaik buat abang-abangku, buat kakak-kakak di sini. Kita saling mendoakan sehat-sehat ya buat semuanya. Dan juga anak. Oke. Dan semua orang di sana sangat menyayangi sang ayah. Heuh, sia teh Irwan ari heuncet beureum. Mun kitu sia hideung, sia mah meureun geuleuh. Dakilnya bau. Gitu lah da aing bisa ngomong nu karar itu teh sia teh. Jiga nu bener wae sia. Geus pokona nama aing mah. Gitu geus heula. Karena Rita telah berhasil mengingat nama-nama anggota keluarga dan dianggap berkata jujur, akhirnya Marsi mengatakan bahwa Rek lambat cenah. ditemukan dengan seluruh anggota keluarga.